menempati porsi yang paling besar. Biasanya antara 60-70% dari proporsi biaya pakan, biaya budidaya itu adalah untuk pakan, ya. Kecuali barangkali pada stadium-stadium awal ya, saat pembenihan dan sebagainya, itu masih menggunakan relatif penggunaan biaya dalam struktur biayanya pakan relatif kecil. Tapi dalam eh, eh, tahap-tahapan berikutnya dari mulai pendederan sampai besar itu relatif eh, menempati struktur biaya tertinggi ya. Nanti kita coba diskusikan kenapa demikian. Tapi sebelum kita melangkah, apa ada hal yang ingin Anda pancing-pancing dulu supaya saya bisa menjawab apa yang Anda pahami tentang pakan untuk ikan. Silakan. Silakan. Ada yang mau diskusi dulu? Halo? Pak, izin bertanya Pak. Ya, coba. Terkait pakan ikan ya Pak. Hamdi ya. Oke. Ya paham nih Pak. Coba open kamera biar diskusinya saya nggak kayak menghadap tembok. Nah, Izin bertanya Pak terkait pakan ikan. Kan Hamdi suka beli ya Pak. Pakan ikan itu ada yang warnanya kecoklatan sama yang pudar gitu Pak. Nah itu perbedaannya di benar. harga juga Pak. Ada yang kecoklatan dan ada yang Ada yang pudar Pak, coklat pudar. Nah itu oke. emang perbedaannya terlalu signifikan atau tidak ya Pak? Dari pakan ikan tersebut yang sering Di dijual dalam di pakan. pakan. Oke. Memang warna bagi ikan mungkin ada apa namanya ada ada sedikit pengaruh ya, terutama bagi ikan-ikan terutama sebagai atraktan. Misalkan dia punya kemampuan melihat yang lebih tertarik bagi dia. Tapi sebenarnya warna pakan itu ada yang coklat dan air. Tidak, saya nggak tahu apakah itu yang paling penting nanti. Nah, kita lihat ya. Yang paling penting di pakan itu adalah kandungan nutrisinya, ya. Mau warnanya apapun, tapi kalau memang itu dimaksudkan untuk oleh para pembuat ikan itu sebagai agar ikan lebih suka sebagai atraktan itu dalam pakan sebagai penarik ya ikan agar cepat dia merespon itu. Tapi kayaknya itu kalau di contoh ikan-ikan budidaya sih nggak terlalu signifikan ya pengaruh. Tapi yang penting itu yang akan kita bahas nanti kenapa sebenarnya eh, memang ada bentuk apa namanya posisi ikan di mana ada terapung, ada tenggelam, ada melayang itu eh, eh, relasinya dengan fisiologi dan behavior ikan, kebiasaan ikan itu. Nanti kita lihat, kita bahas. Itu jawaban lebih lengkapnya nanti. Ada yang lain yang persepsi Anda tentang pakan ikan, silakan. Kalau tidak ada, kita mulai saja ya. Bahas tentang pakan ikan ya. Agak sulit juga nih pergerakannya. Slide show.
yang datang terlambat mengganggu juga. Ya, Dede Ridwan ada apa? Silakan. Bapak sambil nunggu boleh izin bertanya sedikit Pak? Ya, boleh boleh. Ini ya Pak, terkait dengan perbedaan pakan alami gitu Pak, pakan alami ataupun pakan buatan gitu Pak. Apakah kandungan nutrisinya itu bagi ikan ataupun serta manfaatnya itu berbeda-beda gitu Pak? Soalnya kan kebanyakannya gitu Pak ya, dilihat-lihat pada petani biasa gitu Pak, lebih memilih dengan pakan alami gitu Pak, daripada pakan pelet ataupun semacamnya gitu Pak. Ya. Oke, Terima nanti kasih kita Pak. bahas itu ya. Nanti Baik kita Bapak, coba, siap. tapi ingatkan saya tertinggal karena kalau kita bahas itu nanti habis kuliahnya jadi nggak sistematis ya. Nanti kita sampai pada tahap kebetulan kalau tidak salah saya lupa itu pakan alami dan pakan buatan tidak disinggung, tapi itu bagus ya. Sehingga Anda mengingatkan kita untuk diskusi tentang perbedaan tersebut. Ada lagi yang lain? Coba saya pengen tahu Anda sebenarnya kepeduliannya terhadap pakan seperti apa. Wah, ini masih memuat aja nih susah. Oke. Udah kelihatan ya? Why should fish be feeded ya? Kenapa ikan harus diberi makan? Langsung saja tadi menjawab pertanyaan Dede ya. Pakan ikan itu dalam sumbernya itu ada pakan buatan dan ya ada pakan alami dan pakan buatan. Ya, bahkan pada stage-stage tertentu, pada tahap-tahap tertentu di dalam siklus hidup ikan, pakan alami lebih utama ketimbang pakan buatan. Tapi secara naruliyah para petani memberikan pakan buatan itu, misalkan di dalam pendedaran ya, peminjahan ikan yang baru habis yolk sacknya ya, mungkin ibu Gina udah membahas yolk sack dalam ada kandungan kantung telur ya di ikan yang baru menetas dari telur itu tidak langsung habis telurnya hilang, tapi dia bergerak makan ada telur persediaan. Begitu habis persediaan maka harus ada harus ada pakan tambahan. Biasanya petani itu memberi pakan tambahan itu dengan telur ayam misalnya. Ya dalam konteks alami dan tidak alami itu kan tidak alami ya. Itu disebut pakan buatan saja. Kalau udah habis susu, kalau di manusia barangkali yoloksak itu sama dengan ASI lah ya. Begitu ASI sudah tahap-tahap tertentu sudah mulai harus ditambah karena kebutuhan nutrien yang lebih besar. Kalau manusia itu ada istilah empasi katanya. Makanan tambahan untuk ASI itu Ibu Gina hafal banget itu. Ya. Nah, jadi pakan buatan itu harusnya memang lebih baik ya daripada bukan lebih baik sih, belum tentu juga lebih baik, tapi tergantung konteksnya. Biasanya secara naluriah ikan itu akan mencari makannya karena Allah sudah memberikan naluri dia mencari makan, ya itu dia dapatkan sesuai dengan kebutuhan dia. Sedangkan kalau pakan buatan itu dipaksakan ikan harus mau makan dengan menu yang sajiannya yang diberikan kepada ikan oleh manusia pemelihara gitu. Suka tidak suka dia harus makan. Nah, kelebihan pakan buatan dengan pakan alami, pakan buatan dibanding pakan alami itu, pakan buatan akan tersedia setiap saat, ya. Sedangkan pakan alami mungkin pada saat dibutuhkan karena
alam dia menjadi sangat langka, tidak. Nah, kemudian kandungan nutrisinya tentu saja karena pakan buatan itu diatur oleh si pembuat pakan, maka dia akan dengan konsep nutrisinya yang pengetahuan tentang pakan buatan, terutama pakan komersil itu dibuat sedemikian rupa sehingga kandungan nutrisinya itu sesuai dengan kebutuhan ikan. Dan biasanya kalau ikan-ikan komersil yang dibuat oleh pabrik-pabrik besar itu merupakan hasil hasil penelitian dan kajian yang mendalam. Misalkan pakan untuk ikan lele dengan pakan untuk ikan mujair dengan pakan untuk ikan mas, tentu saja itu kandungan ingredient di dalam pakan itu akan berbeda. Bukan ingredient tapi kandungan nutrisinya ya. Kalau ingredient itu cenderung ke bahan pembuatannya. Tetapi kandungan gizi dari pakan itu begitu diperhatikan. Nah, kita coba ilustrasikan itu ya, itu deh ya kira-kira seperti itu ya. Karena kebetulan ini match dengan konteksnya dengan apa, why should fish be feeded, kenapa harus dimelibatkan seperti tadi ya. Ini ada ilustrasi yang dicoba saya ilustrasikan dengan bentuk ikan yang semakin besar. Itu untuk apa namanya, untuk apa namanya, untuk membandingkan ini ada yang no fertilizer, di sini ada fertilizer application, dan ini ada agak kehalang ya. Ada feed application ya. Ada tanpa pupuk, dengan menggunakan pupuk, dan dengan pakan buatan. Application of feed itu pakan buatan. Nah, ikan yang relatif kecil ini, yang tanpa pupuk yang ini ya, kita anggap, bukan kita anggap, maksudnya tanpa pupuk itu karena ikan ini apa namanya, hanya pakanan alami yang dimakan. Inilah ya tadi ya. Ini hanya pakan alami yang dia dapatkan di alam. Ini biasanya di kolam-kolam tradisional ya. Tradisional itu tidak dipelihara lah oleh pemilik kolamnya. Nah, kemudian ada di kolam yang dikasih pupuk. Dikasih pupuk juga ini belum dikasih pakan buatan, ini masih dikasih pakan alami. Jadi kolamnya yang dipupuk sehingga akan tumbuh plankton lebih banyak, lebih baik, karena plankton itu terutama fitoplankton. Fitoplankton itu makanan ikan yang kecil sekali, kemudian itu di rantai makanan itu fitoplankton itu merupakan primary food supply ya. Kemudian dimakan oleh zooplankton, kemudian dimakan oleh ikan. Ya, sehingga pertumbuhannya lebih baik di kolam yang dipupuk daripada yang tidak dipupuk. Nah, tapi dalam tentu saja optimasi, karena orang mau pelihara ikan itu adalah untuk kepentingan ekonomi, agar cepat tumbuh dan sebagainya. Maka di dalam budidaya ikan yang modern, pakan buatan ini menjadi hal penting yang dibicarakan di dalam diskusi-diskusi tentang budidaya perikanan. Yang saya katakan juga tadi, tentu saja pemberian pakan ini akan sesuai dengan harapannya, itu akan pertumbuhannya akan jauh lebih besar daripada tidak diberi pakan. Ya. Nah, kira-kira seperti itulah. Makanya oleh sebab itu, agar kita dapat memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, gizi kita, kemudian bisnis kita lebih bagus, menguntungkan, maka pengaplikasian pakan buatan itu menjadi penting. Nah, diskusi-diskusi tentang nutrisi, tentang manajemen pemberian pakan, dan sebagainya itu menjadi penting.
Nah, kira-kira begitu ya. Oh, kok hilang? Oh, ya. Nah, kita akan coba pada momen sekarang ini, pada kesempatan sekarang ini, kita akan bicarakan tentang hal-hal ini. Nutrisi ikan, kemudian bahan pakan ikan, formulasi ikan, dan bagaimana cara pemberian ikan, pemberian pakannya. Biasanya ini 2 pertemuan ya, tapi kita coba tarik untuk menjadi lebih cepat, dan nanti akan coba saya buat apa namanya, skripnya ya, bukan skrip, semacam makalah atau tulisan lah yang mungkin tidak terdiskusikan pada kesempatan ini. Nah, yang tentu saja sebelum kita yang paling harus kita pahami sekali itu bagaimana sih status pakan itu dalam konteks tadi, apalagi pertanyaan pertama dari Hamdan ya, siapa Hamdan ya, ada warna ikan dan sebagainya. Tapi itu tidak terkait dengan Hamdi ya, dengan apa namanya, dengan yang signifikan kita pahami itu, kita harus benar, kalau kita mau terjun di budidaya ikan, maka kita harus pahami betul kebutuhan ikan tersebut. Sama saja sebenarnya dengan bagaimana kebutuhan kita akan nutrisi. 20% penduduk Indonesia itu stunting. Bukan tidak mungkin di ikan juga ada stunting. Karena kesalahan pemberian nutrisi. Bukan kesalahan saja, tapi kekurangan nutrisi. Ya, karena nutrisi itu baik di binatang darat, termasuk manusia barangkali yang di darat, juga di perairan, maka nutrisi itu tetap harus seimbang. Ya, yang kita pahami nutrisi itu adalah protein, karbohidrat, lemak, vitamin gitu ya. Nah, itu harus optimal. Sini dikemukakan nutrisi terkait ikan merujuk pada zat-zat yang terkandung dalam makanan yang dibutuhkan oleh tubuh ikan untuk tumbuh, berkembang, dan berfungsi secara optimal. Berfungsi secara optimal itu dia tumbuh baik, sehat, tidak mudah terkena penyakit, dan seterusnya. Sehingga bagi petani pemelihara yang berbudidaya ikan akan menguntungkan dari input pakan yang diberikan dengan output bobot ikan saat dipanen. Nutrisi yang tepat sangat penting untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan ikan. Nah, ikan juga harus sejahtera ya, jangan sampai kelaparan. Pastikan pakan ikan mengandung nutrisi yang seimbang untuk mendukung pertumbuhan dan produksi yang optimal. Mendukung produksi yang optimal, ya, yang menguntungkan. Ya, skripsi saya memang tentang nutrisi ikan dulu ya waktu S1. Hal penting yang paling saya ingat adalah untuk memformulasikan nutrisi ikan adalah kandungan nutrisi yang ada di dalam ikan itu sendiri. Yang paling mudah diserap oleh ikan adalah yang sama kandungan nutrisinya dengan tubuh ikannya. Makanya ikan akan tumbuh lebih bagus, nutrisinya akan lebih baik kalau dikasih makan ikan lagi. Sehingga di industri pakan ikan, tepung ikan itu menjadi penting itu di dalam ingredient itu biasanya. Nah, kalau kita lihat komponen nutrisi ikan itu sama saja dengan kita bicara tentang nutrisi untuk manusia, yaitu makronutrien dan mikronutrien. Apa itu makronutrien? Ya, makronutrien itu karbohidrat, protein, lemak ya, yang saya sebutkan tadi.
Kemudian kalau mikronutrien itu adalah tambahan seperti vitamin dan mineral. Nah, sudah kita pahami karbohidrat adalah sumber energi utama. Tapi sebenarnya yang banyak saya baca di ikan itu sumber energi utamanya sebenarnya protein. Ya, bahkan kalau karbohidrat terlalu banyak itu tidak seimbang, akan merusak terutama hati. Ya, di manusia juga jangan kalau protein ini sumber energi sebenarnya di kanan. Tapi ini agar energi tidak terbuang begitu, tapi menjadi bangun tubuh, maka karbohidrat itu menjadi penting, terutama bagi ikan-ikan yang sifatnya karnivor. Ya, nanti kita lihat ikan itu dibagi berdasarkan kebiasaan makannya, itu dibagi dalam beberapa. Protein ini adalah bahan bangunan untuk tubuh ikan seperti asam amino. Nah, kandungan protein ini yang ada 23, kalau tidak salah ada 23 asam amino di dalam protein itu. Yang esensial itu ada 10. Ya. Nah, yang asam amino esensial itu tidak bisa disintesis oleh tubuh. Jadi harus diberikan eksternal. Artinya kita berikan kepada ikan. Kalau asam amino yang lain bisa tubuh bisa mensintesis itu, bisa mendapatkan itu melalui secara alami tubuh memproduksi itu. Tapi asam amino esensial itu harus diintroduksi dari luar, yaitu melalui pakan. Makanya pakan itu, pengetahuan pakan tentang kandungan asam amino itu begitu penting. Nah, yang baik untuk pakan ikan itu bagaimana asam amino itu tadi sama dengan asam amino dengan tubuh ikan. Tentu saja maka tubuh ikan itu karena setiap spesies itu berbeda-beda proporsinya ya yang dibutuhkan oleh ikan. Lemak juga sumber energi. Selain itu juga lemak itu akan dibantu oleh menyerap vitamin ya, terutama vitamin-vitamin yang larut dalam lemak. Vitamin yang larut dalam lemak itu ADEK sebenarnya, ADEK gitu ya. ADEK. Vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K. Itu larut dalam lemak. Sehingga lemak itu begitu penting. Kemudian kalau yang larut dalam air itu di luar itu seperti vitamin B ya, apa itu ya, dan sebagainya. Mineral juga penting ya, masuk ke dalam mikronutrien ya. Contoh punya ini ya, sudah disebutkan. Nah, protein yang dibutuhkan oleh ikan itu sangat tinggi. Hampir 50-70% tergantung spesies ya. Selain tergantung spesies, kebutuhan protein juga tergantung pada stadium hidup dari dari ikan serut, ikan yang pada ukuran tertentu itu membutuhkan protein lebih kecil, terutama ikan-ikan yang baru tumbuh ya, yang masih growing fast itu di dalam kurva pertumbuhan itu kan pada kuadran pada kalau Anda mungkin Anda juga pernah pelajari itu pertumbuhan yang kurva pertumbuhan dari Cobb-Douglas itu. Jadi pada tahapan pertama sampai pada akhirnya akan menurun itu ya. Jadi pada awal-awal pertumbuhan ini kebutuhan proteinnya sangat tinggi, kemudian menurun ya. Sebagai bandingan barangkali kebutuhan protein ikan dibanding dengan ayam, sapi itu jauh lebih tinggi kebutuhan
pakan untuk ikan, kebutuhan protein untuk ikan, ya. Sumber energi utama pada ikan, nah ini yang saya sebutkan tadi. Jadi sumber energi pada pertumbuhan untuk ikan itu adalah protein bukan karbohidrat ya. Nah, tapi efisiensi retensi protein untuk ikan itu jauh lebih efisien daripada ikan darat, terrestrial animal. Itu bisa sampai lebih dari 80%. Nah, protein hewani lebih mudah dicerna daripada protein nabati. Ya. Tentu saja dalam konteks ini Anda bagaimana nanti mempersiapkan bahan baku pakan. Ya. Nah, protein ini adalah ingredient yang mempunyai harga tertinggi, ya, harga yang mahal dalam kandungan ikan dibandingkan dengan karbohidrat, lemak dan lain. Makanya tapi kebutuhan protein untuk ikan ini 2 sampai 3 kali lipat dari kebutuhan Anda memelihara sapi misalnya. Nah, kebutuhan ikan atau konsumsi ikan atau metabolisme ikan itu sangat dipengaruhi oleh suhu. Ya. Oleh suhu juga jenis ikan, misalnya ikan lele akan berbeda dengan udang, akan berbeda dengan ikan nilem, akan berbeda dengan ikan tawes, ikan gurame dan sebagainya. Kemudian ini ada contoh ya, contoh bagaimana kebutuhan akan protein untuk beberapa jenis ikan. Untuk udang tawar misalkan, itu 30% kebutuhan protein. Untuk ikan nila 25%, udang laut sampai 35-40%, lele 25%. Nah, udang laut dan ikan laut ini tinggi itu memang kebiasaan ikan itu naturalnya dia adalah karnivor ya. Jadi kebutuhan akan proteinnya lebih tinggi. Nah, tadi sudah saya sebutkan asam amino itu ada 23 ya, 10 esensial. Nah, ada hal lain yang harus kita perhatikan. Kelebihan pemberian protein juga tidak itu selain mahal juga akan merusak kualitas air ya. Karena dia akan menghasilkan amoniak ya. Nah, amoniak ini nanti akan dikeluarkan sama saja dengan binatang yang lain. Tapi selain itu, amoniak juga dikeluarkan melalui insan selain feses dan urin. Ya. Oke. Ada pertanyaan sampai sini sebelum ke karbohidrat? Tidak ada ya? Kita lanjutkan. Silakan siapa yang angkat tangan tadi siapa? Haikal, Pak. Haikal. Ya, Haikal, silakan Haikal. Open kamera ya, Haikal. Iya, ya, Pak. Ya, Izin bertanya, silakan. Pak, terkait protein mungkin, Pak. Kan, Pak, ketika saya turun di lapangan, banyak kasus, Pak. Gimana? Meskipun ikan makan pakan dengan protein yang tinggi, tapi kenapa si ikan itu terkadang pertumbuhannya tidak sesuai dengan pemberian pakan ataupun kebutuhan pakan pada ikan gitu, Pak. Nah, yang jadi pertanyaan, sebetulnya apakah protein ketika masuk ke dalam pencernaan ikan itu harus ada pengikatnya atau bagaimana, Pak? Terima kasih, Pak. Nanti kita bicarakan itu ada di pembuatan pakan ya. Itu harus ada binder ya. Di dalam pembuatan itu nyangkut peletabilitas dari ikan itu pengikat ya.
Tapi yang Anda sebutkan tadi ada masalah ikan diberi protein tinggi juga nggak tumbuh. Tentu saja dalam konteks ini ikan akan tumbuh baik dengan pemberian pakan dengan protein yang cukup, ya, eh, eh, yang tidak hanya tidak tinggi tetapi cukup optimal. Tentu saja dengan catatan kondisi lingkungannya itu dianggap sebagai kondisi yang optimal. Pertumbuhan ikan itu adalah interaksi dari berbagai variabel, bukan selain pakan aja. Ya, itu barangkali jawaban yang paling rasional yang bisa kita angkat. Bisa jadi Anda memberi pakan dengan protein tinggi, tapi kualitas airnya tidak optimal, tidak sehat, misalkan. Atau ada hal-hal lain. Atau bisa jadi ikan itu eh, apa namanya, bukan ikan yang dari genetika yang bagus, ya. Misalkan ikan yang tidak tumbuh baik, ya. Eh, pada karena tadi juga ikan itu juga sangat dipengaruhi oleh suhu dan sebagainya. Nah, disitulah sebenarnya apa ikan itu pemeliharaan ikan itu memang selain juga kita harus banyak tahu, itu seni juga ya, bagaimana mengkombinasikan interaksi antara lingkungan lingkungan apa namanya airnya, karena ikan sangat ada limiting factor di ikan itu. Satu, kandungan oksigen, kemudian suhu, itu adalah variabel-variabel yang sangat menentukan pertumbuhan ikan selain pakan, ya, tentu saja. Jadi dari resultante variabel-variabel itulah yang barangkali kita tidak bisa hanya ceteroy gitu, tapi dengan pengalaman pada akhirnya kita akan tahu, akan bisa mensinergikan beberapa variabel itu. Gitu Haikal ya. Nanti Baik Pak, terima kasih. pengikat itu nanti saya bahas, ada sebagai pengikat di pakan buatan, Binder. Ya. Ada lagi yang lain yang berkaitan dengan protein, ya? Tidak ada, kita lanjutkan ke langsung lemak, ya. Bukan lemak dulu. Oke. Nah, apa itu lemak? Kayaknya enakan karbohidrat dulu. Nah, enak karbohidrat, ya. Karbohidrat itu adalah baik di binatang terestrial maupun akuatik itu adalah dibutuhkan oleh ikan untuk sumber energi, ya. Di dalam konteks ini di ikan itu sumber energi utama itu protein. Tapi bagaimana, karena karbohidrat itu tidak memberikan pertumbuhan untuk tubuh ikan, tetapi karbohidrat mungkin nanti menjadi lemak banyak, seperti Anda perempuan yang terlalu banyak makan nasi itu biasanya relatif gendut, ya, sama gitu. Ikan juga gini. Tapi ikan nanti mungkin bukan lagi yang banyak, tapi lemak. Nah, memang fungsinya eh, bisa men-switch protein itu disubstitusi oleh karbohidrat dalam konteks energi, ya, sehingga protein untuk pertumbuhan protein itu fokus ke porsinya untuk pertumbuhan, begitu kira-kira. Nah, jangan terlalu banyak ini, ya. Di sini maksimal 12%. Tapi saya nggak yakin ini 12% itu adalah tapi mungkin rata-rata setiap spesies, ya. Tentu saja kandungan jenis ikan itu juga berpengaruh pada karbohidrat. Ikan-ikan yang herbivore
itu biasanya karbohidratnya lebih banyak membutuhkannya ketimbang protein. Nah, posisinya tidak sepenting protein dan lemak ya. Oh, makanya lemak tadi utang-utang. Sebagai pengganti energi jika kekurangan protein tuh ya. Betul ya. Jadi memang apa namanya yang utama di ikan itu protein untuk energi. Efisiensinya 40%. Artinya kalau efisiensi 40%, kalau Anda memberikan karbohidrat 10 gram, maka ya dia akan bermanfaat hanya 40% saja. Misalnya jadi feses gitu. Nah, karbohidrat itu sukar dicerna. Karena kebanyakan karbohidrat mengandung selulosa biasanya, ya, dari bahan-bahannya. Kelebihan menyebabkan pembekakan tuh ya, kepada liver. Nah, tentu saja karbohidrat itu jauh lebih murah daripada protein. Ya, di kita juga karbohidrat untuk kebutuhan manusia ya lebih murah. Beras lebih murah daripada daging, daripada ikan. Ya, sehingga kalau kita nanti pendapatannya lebih tinggi itu ada teorinya itu di ekonomi itu. Nanti konsumsi semakin Indonesia maju, semakin Indonesia sejahtera, konsumsi beras akan berkurang dan konsumsi protein, daging dan yang berasal dari ikan, daging dan sebagainya itu akan lebih banyak Anda makan gitu ya. Kalau kita larikan ke, saya memberikan ilustrasi itu agar Anda ingat aja ya. Nah, untuk lemak fungsinya jadi semua komponen, semua variabel ini, semua nutrisi ini adalah sebenarnya sumber energi ya. Suplai asam lemak esensial, asam lemak esensial dan seterusnya ya. Ini ada kelebihan lemak, tidak terjadi keseimbangan pencernaan. Semuanya ini efisiensinya lebih besar, 84%. Ya. Nah, vitamin nih, vitamin khususnya ini fungsi dalam reaksi kimia dalam tubuh. Ini juga berfungsi untuk pertumbuhan, untuk reproduksi, ya, untuk kesehatan dan kekebalan. Ini hampir mirip-mirip lah, Anda sama saja dengan fungsi-fungsi vitamin di dalam tubuh manusia, ya. Kalau Anda ingin cepat banyak anak, banyak nanti kalau Anda udah nikah, ingin subur, maka banyak-banyak makan makan toge. Kenapa makan toge? Karena toge itu kandungan vitamin E-nya tinggi. Nah, di ikan juga gitu. Untuk reproduksi vitamin E itu penting gitu. Ya, reproduksi itu untuk bertelur lah kalau di ikan. Mineral, ya. Ini juga bagian penting yang yang diperlukan di dalam pakan, tetapi proporsinya sangat sedikit ya. Fungsi-fungsi mineral itu sama dengan hewan-hewan yang ada di darat. Nah tadi ya, di dalam pakan itu juga karena kalau tidak diikat itu tidak akan menjadi pelet itu ikan. Maka harus ada yang kita sebut sebagai, kalau kata siapa tadi, Haikal ya. Haikal itu siapa tadi ya? Lupa lagi saya. Ada pengikat, binder dalam pakan itu ya. Ya, sebagai perekat agar itu menjadi pelet. Terutama ini kalau di sini terutama digunakan pada pakan udang ya. Kenapa begitu ya? Karena kelakuan udang itu kan makannya tidak langsung dimakan seperti ikan mas. Dia diremah-remah dulu gitu kan. Diambil sedikit-sedikit. Kalau Anda lihat kelakuan udang di ini, mungkin Anda akan mafhum itu melihat pentingnya binder bagi udang. Nah, tapi tidak terlalu banyak itu. Paling banyak
itu 10% dari bobot ikan, dari bobot pakan ya. Karena terlalu banyak itu ya tentu saja itu nanti apa namanya, karena binder itu nutrisinya tidak terlalu dibutuhkan oleh ikan, lebih lebih fungsinya sebagai pengikat saja. Ya, itu walaupun ini juga seperti tepung terigu, kanji, dan itu kan karbohidrat. Nah, ada lagi gelatin. Gelatin itu relatif lemak kalau nggak salah. Oke, lagi nih. Nah, ada beberapa ini. Ya ini tergantung sih. Ada yang bentuk peletnya itu besar, ada yang dalam bentuk bentuk tepung dan sebagainya. Ini tergantung kepada stage atau umur ikan atau pertumbuhan ikan itu pada fase mana. Selain itu juga kalau kita sebut saja pelet yang kita berikan, itu ada pelet yang mengapung, ada pelet yang tenggelam, ada pelet yang itu tergantung pada kelakuan ikan atau fish behavior-nya ikan dalam mencari makan. Ada ikan yang memang makannya di permukaan, ada ikan yang makannya di dasar, dan ada ikan yang di pertengahan itu yang biasanya habitatnya itu. Ada yang ikan yang suka bahkan ikan itu kalau ikan mas itu biasanya dia akan mengaduk-ngaduk di bawah di dasar kolam. Nah, sebaliknya kalau ikan-ikan yang lain mungkin yang terapung itu mau dia makan. Tapi ada yang ikan mana aja dia makan kalau memang aku seperti ikan-ikan. Pada akhirnya kalau ikan itu sebenarnya ini hanya dalam prakteknya itu dalam konsepnya itu harus ada yang di atas, di bawah dan sebagainya. Tapi dalam prakteknya kalau ikan tuh dipaksa makan itu ya makan juga dia karena lapar. Nah, ginilah penting saya kemukakan di sini bagaimana ikan sebenarnya memanfaatkan energi pada yang terkandung dalam pakannya. Jadi gini, bagaimana pakan itu sebenarnya untuk agar tumbuh, agar pakan itu energi yang dihasilkan oleh pakan itu untuk pertumbuhan, ya. Karena pada dasarnya pakan diberikan ke ikan, ya, itu pertama-tama ya tentu saja dia konsumsi, setelah konsumsi kemudian juga dia akan dicerna. Dicerna ini memerlukan juga dia harus dibakar dengan oksigen dan sebagainya. Kemudian di metabolisme, ya. Hasil metabolisme itu, ya, itu sebenarnya nanti digunakan untuk gerak. Ya. Kemudian setelah ikan bergerak, kalau ikan itu sakit, maka energi pakan itu adalah untuk penyembuhan. Kalau dia luka, dia untuk penyembuhan lukanya dulu. Kalau dia sedang mengandung, maka energinya itu untuk anaknya dulu. Kemudian kalau dia apa namanya? Selain itu juga untuk iritabilitas, ya istilahnya itu. Jadi untuk pencernaan itu juga memerlukan energi. Dia mencerna itu juga memerlukan energi. Itu adalah energi di pakan. Jika semua hal itu sudah terpenuhi, maka sisa energi itu adalah untuk pertumbuhan. Jadi sebenarnya pertumbuhan itu adalah hasil sisa energi dari mekanisme yang terjadi di dalam tubuh ikan itu. Ya. Nah, tentu saja ini yang bisa dicerna tadi ya. Yang tidak tercerna maka akan dibuang sebagai ekskresi dan feses dan respirasi. Nah, itu setelah sisa itu, nah kemudian kalau ini sudah terpenuhi semua, maka akan akan
akan dikonversi ke pertumbuhan. Nah ini kalau ini kan growth itu, pertumbuhan itu ada pakan yang masuk kemudian yang keluar itu selain pertumbuhan juga ini nih. Ada sisa untuk proses dan resekresi. Sisa pakan ini, nah bila pengelolaan pakannya tidak baik, justru akan merusak ini. Ya, sisa pakan ini akan jatuh ke kolam dan terjadi dekomposisi yang akan menghasilkan amoniak, ya, yang akhirnya tadi yang seperti ada pertanyaan dari Haikal itu kenapa sih ikan udah dikasih protein yang tinggi juga pertumbuhannya nggak baik? Siapa tahu memang kualitas airnya tidak baik karena ada sisa-sisa pakan yang tidak termakan. Makanya penting di dalam manajemen pemberian ikan agar ikan tidak banyak terbuang. Nah ini kalau dirumuskan ini seperti ini. Energi pakan ikan dimakan oleh ikan itu sama dengan produksi daging. Sebenarnya menjadi salah ini, nggak tepat. Ini P-nya itu harusnya di belakang nih. Ya. Jadi R ditambah U ditambah F baru ditambah P pertumbuhan. Ya. Oh, ada pertanyaan nggak? Ada penasaran nggak sampai sini di penggunaan energi pakan? Halo? Atau ada yang berpendapat? Silakan. Silakan bisa dibantah kalau Anda ada informasi yang barangkali relatif baru. Ada penelitian-penelitian terbaru. Oke, kalau tidak ada kita teruskan. Level pakan efisiensi seperti apa? Level paling efisien dalam pemberian pakan ikan tercapai ketika jumlah pakan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan nutrisi ikan tanpa berlebih atau kekurangan. Ini biasanya tercapai ketika nanti akan dicirikan di sini nih ya. Satu dikonversi, itu ada 4 ya. Ini saya ini buktikan tadi ya. Tanpa berlebihan, karena berlebihan itu tadi akan terbuang sisa dan itu justru akan merusak kualitas air ya. Jadi level pakan yang efisien itu kita lihat FCR-nya. Ini yang paling terkenal di dalam budidaya ikan ini, petani akan sangat peduli dengan istilah FCR itu. Rasio konversi pakan. FCR-nya optimal. Nah tentu saja ini tergantung pada jenis ikannya. Berapa sih yang optimal? Yang kedua, dia akan sampai level yang efisien apabila kebutuhan nutrisinya ikan terpenuhi. Misalkan ikan nilem berapa terpenuhinya nutrisinya yang optimal. Ikan gurame berapa? Kalau ikan lele apa? Ikan lele itu proteinnya harus lebih tinggi karena dia karnivor sebetulnya. Sedangkan gurame itu adalah ikan herbivor, ya. Tidak terlalu tinggi juga proteinnya nggak ada masalah. Ya. Tidak ada sisa pakan yang berlebih. Ya, itu tadi saya sudah sebutkan. Ikan tumbuh dengan sehat dan optimal. Ya. Dengan mencapai level efisien pakan yang optimal, petani ikan dapat meningkatkan produktivitas. Nah, kalau ikannya optimal dapat mengurangi biaya produksi. Dan juga menjaga lingkungan yang baik untuk ikan. Lingkungan yang baik untuk ikan itu pakan ikan jangan berlebih gitu lah. Ya poinnya ya. Biaya produksi mengurangi biaya produksi itu karena kita memberikan pakannya tidak banyak yang terbuang, optimal. Jadi pertumbuhan. Ya, sehingga dibandingkan produktivitas dibandingkan dengan biaya itu relatif lebih kecil. Nah, FCR itu apa? Ya. FCR itu adalah perbandingan antara pakan yang diberikan kepada ikan dengan pertumbuhan ikan. Kalau pakan ikan 2 kilogram, di sini angka 2, ya. Angka 2 di sini, ya. Di sininya pertumbuhan
ikannya 1 kilogram, menghasilkan daging 1 kilogram, maka di sini hasilnya adalah 2 per 1. Ini bobot ikan 1 itu. Kita ngasih pakan 2 kilo, panen ikan 1 kilo. Konversi pakannya, FCR-nya itu 2. Kalau sebaliknya begini, kalau kita ngasih pakan 2 kilogram, kemudian ikan tumbuh 2 kilogram juga, daging yang kita panen itu 2 kilogram, maka itu konversi pakannya, FCR-nya adalah 1. 2 dibagi 2 sama yang 1. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Kalau yang saya terangkan tadi dengan ini masuk akal nggak? Ada FCR 1. Halo? Mungkin nggak FCR ikan itu 1? Halo, siapa yang jawab? Nah, kalau Anda tadi memperhatikan kata-kata saya tentang pembagian energi pakan ikan, Anda akan bertanya, kenapa FCR bisa 1? Mungkin apa enggak 1? Padahal pertumbuhan itu adalah sisa energi. Artinya tidak mungkin dikasih pakan 2 akan menghasilkan daging juga 2. Pakan 2 kilogram akan menghasilkan daging 2 kilogram. Berarti ikan itu nggak beol dong. Nggak menghasilkan feses dong. Nggak bergerak dong. Kan begitu. Halo? Masa nggak ada yang respon nih? Nggak ada yang... Kenapa itu bisa 1? Tidak mungkin itu 1. FCR itu tidak mungkin 1. Karena energi yang dihasilkan dari 2 kilogram itu, 1 energinya untuk bergerak, untuk mencerna, untuk urin, untuk feses, sehingga pertumbuhannya nggak mungkin dikasih makan 2 kilogram, hasilnya dagingnya 2 kilogram. Jadi itu tidak mungkin secara teoritis ya. Tapi fakta ada nggak? Ada. Terutama di pemeliharaan ikan yang dicampur dengan yang bukan satu-satunya pakan buatan yang diberikan di kolam itu. Mungkin saja ada makanan yang dia dapatkan dari alam. Ditambah lagi pakan buatan. Nah, ini banyak sekali penelitian-penelitian mahasiswa yang berkaitan dengan apa namanya? Dengan efisiensi pakan ya. Melihat kelayakan usaha. Suruh dihitung itu FCR-nya kurang dari 1. Nah, dia tidak bisa menjawab. Karena tidak punya pengetahuan tentang nutrisi, tentang transfer energi. Mudah-mudahan nanti kalau Anda yang ada minat untuk melakukan kelayakan usaha di bidang perikanan yang di mana faktor dominan dari struktur biaya itu pakan, FCR itu selalu harus dibahas. Dan harus menjadi pertanyaan, kalau FCR-nya apalagi kurang dari 1 aja tidak mungkin. Berarti ada energi, kalau 1 itu berarti apalagi kurang dari 1, itu ada energi lain yang masuk ke dalam tubuh ikan. Bisa jadi untuk bergeraknya
dia makan plankton. Untuk bergeraknya dia makan sisa-sisa pakan buatan yang lain, bukan makan yang diberikan yang dapat dihitung oleh petaninya. Gitu ya. Lanjutkan. Nah, ini tentu saja kita harus banyak mempertimbangkan ini. Kita harus tahu betul ya jenis-jenis ikan itu. Sama sebenarnya di darat ada hewan yang herbivora, yaitu pemakan tumbuhan, ada karnivora pemakan daging, bahkan pemakan sesama itu yang predator, kemudian omnivora yang pemakan segala, ada juga planktivor itu yaitu ikan pemakan plankton seperti ikan gurame itu plankton itu yang dimakan ya. Kemudian ada detrivor itu apa? Pemakan detritus itu apa? Ya makan makanan sisa lah ya makan. Nah, berkat pengetahuan biologi daripada ikan ini, jenis-jenis ikan, kebiasaan makan ikannya adalah Anda pahami, maka Anda akan memformulasikan pakan akan sesuai dengan kebiasaan makan itu. Ya, kalau herbivore misalkan ikan tawes ya, yang saya akan contoh-contohkan yang pernah Anda lihat di desa Anda aja. Herbivore itu ikan tawes, ikan gurame. Ya, kalau karnivor itu misalkan ikan lele ya. Dan beberapa ikan lele, ikan-ikan yang pemakan daging lah gitu ya. Kemudian omnivora itu ikan mas misalkan. Planktivor itu yang tadi saya sebutkan ikan apa pemakan sebagainya. Dan detrivor itu misalkan ikan nilem itu juga detrivor. Selain dia ikan nilem itu bukan hanya buat perifiton, feeder. Nah, kenapa saya kemukakan ini jenis ini? Ya itu tentu saja kebutuhan proteinnya berbeda di antara kebiasaan-kebiasaan makan ikan ini. Tapi ya, yang menjadi catatan ya, ikan pada akhirnya ikan lele juga mau dia dikasih pelet. Karena dibiasakan ya mau juga dia. Daripada nahan lapar barangkali gitu. Ya. Ada ikan-ikan yang mau makan kalau ikan-ikannya itu bergerak gitu ya. Terutama ikan-ikan karnivor itu. Ya pada akhirnya dia juga perlu dibiasakan ya biasa juga. Feed ingredient, feed additive ya. Ini sebenarnya diterangkan hanya baca aja nih lah ya. Ini hampir sama dengan tadi yang harus saya terangkan tadi udah keduluan. Kemudian kebutuhan nutrisi pada ikan. Nah ini tadi ya. Kalau karnivor itu kebutuhan proteinnya tinggi. Kalau omnivor sedang. Kalau herbivor itu sedikit. Karena memang jenis-jenis pakan yang dia makannya relatif kandungan proteinnya lebih kecil. Ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil. Penggunaan tepung ikan utama yang nah ini ya. Saya sebutkan tadi, sebenarnya komposisi nutrisi di dalam ikan itu adalah yang paling pas untuk bisa dicerna oleh ikan menjadi daging itu yang sama komposisi kimianya dengan tubuh ikannya itu sendiri. Makanya di sini saya kemukakan tepung ikan itu adalah bahan baku yang paling baik untuk tumbuhnya ikan. Karena itu mirip dengan kandungan yang ada di dalam tubuh ikan itu sendiri. Ya. Oke. Nah ini asam amino yang saya sebutkan tadi. Ini ada 10 asam amino ya. Ada arginin, histidin, leusin sampai ke valin. Setiap jenis ikan ternyata kebutuhan akan asam aminonya berbeda-beda. Menyusun formulasi pakan ya. Penyusunan sekarang bagaimana cara penyusunan formulasi pakan ya. Tentu saja ada banyak cara untuk menyusun formulasi pakan. Terutama untuk yang akan kasih contohnya itu misalkan kumasi cara ngatur agar kandungan terutama buat Anda yang
Anda udah KKN belum? Halo? Belum, Pak, belum. Udah Belum, ya? Pak. Nah, ada yang belum. Misalkan Anda melakukan pelatihan pembuatan pakan buatan untuk ikan. Nah, ini senang banget tuh petani dikasih pengetahuan. Tapi bagaimana cara Anda menghasilkan kandungan pakan itu misalkan supaya pakan itu 40%, 20%, 30% kandungan proteinnya. Karena itu yang paling harus diperhatikan di dalam pakan, ya. Nah, ada cara metode perhitungannya di sini. Setidaknya di sini ada 4 yang dikemukakan. Eh, ada metode Pearson ya, disebut metode persegi Pearson. Kemudian ada dengan komputer ya, dengan menggunakan yang alat canggih, kalkulasi dengan Excel, dengan formulasi pakannya. Terus dengan menggunakan database ya. Nah, saya nggak yang 2, 3 ini nggak akan saya sampaikan di sini. Tapi nomor 1 dan 4 ini akan saya coba share ke Anda ya. Karena nomor 2 dan 3 itu saya juga belum pernah mengaplikasikannya. Ya, ini gini nih. Kita lihat. Nah, ini ya. Ini metode Pearson ya. Misalkan kita membuat pakan buatan ya. Memformulasikannya bagaimana? Ini yang paling sering dibuat oleh mahasiswa KKN ini untuk petani ya. Petani itu biar dia bisa bikin pakan dengan protein yang dibutuhkan. Misalkan kita punya bahan baku pembuat pakan ada 2 misalkan. Ada tepung ikan dan dedak. Nah, setelah Anda lihat kandungan protein tepung ikan itu di dalam literaturnya itu dalam 61,1%. Sedangkan dedak halus itu 12,5%. Bagaimana menghasilkan pakan dengan kandungan protein 24%? Berapa proporsi yang harus dibuat berbasis kepada bahan baku pakan itu ya, yaitu tepung dan dedak. Tepungnya berapa kilo, dedaknya berapa kilo, supaya protein yang ada di dalam pakan buatan itu 24%. Nah, ya. Kita buat ini segi 4 dulu nih. Di sini tulis apa namanya? Di sini nih, ini 24%. Kita buat gitu ya. Ini di sini saya tuliskan supaya ingat ya. Ada tepung ikan, dedak halus, ya. Cara ngitungnya gini. Mana ya? Nah, 60% itu ini dikurang 60,1% dikurangi 12,5% itu adalah 47, berapa? 6%. Karena kita ingin protein 24% di dalam pakan yang kita buat, maka 61% dikurangi 24% itu adalah 61,1% ya. Kemudian dedak halus itu 12,5% dikurangi 24%. Ini dipakai absolutnya ya, jadi tidak minus. Hasilnya 11,5%. Makanya di sini 11 kali bagi 47% yang merupakan selisih tepung dan dedak itu 47,6% ini juga. Maka
pengurangan antara 61% dengan 24%, 31% dibagi 47,6%. Ini juga 11 dibagi 47,6%. Hasilnya 24,2%. Sedangkan tepung itu ada 75,8%. Artinya jumlah yang dibutuhkan bahan baku untuk membuat 100 kg, sebut ya 100 kg ya supaya mudah. 100 kg pakan buatan yang bahan bakunya tepung ikan dengan dedak halus itu adalah tepung ikan dibutuhkan tepung ikan 24,2 kg dan dedak halus 75,8 ton. Ini proporsinya begitu. Sehingga nanti kombinasi dari dua bahan baku ini akan dihasilkan 24% yang kita harapkan. Nah, tapi bagaimana Pak katanya nanti tahu bahwa ikan itu 61,4%. Ya ini teori. Lihat aja di penelitian-penelitian yang udah ada atau di literatur. Tepung ikan itu berapa persen sih? Dedak halus berapa persen? Jadi tentu saja ini pendekatan yang sangat kasar ya. Tidak presisi. Kalau yang nggak presisi mah ya tentu saja itu harus analisa laboratorium. Ini adalah hal praktis yang bisa Anda lakukan di lapangan. Mudah. Nah, bagaimana yang apa namanya yang tadi yang kedua tadi ya, itu ada coba masuk ke ada IAFFD ini ya, ada satu situs ya yang menurut saya ini penting buat Anda pahami ya. Kalau Anda jadi praktisi pembudidaya ikan dalam konteks apa namanya nanti di perusahaan-perusahaan besar ini tentu akan sangat dibutuhkan. Ini memang ada database ya, ada website yang ternyata menyediakan ini ya. Bahkan saya tahunya ini setahun 2 tahun terakhir ini saya tahu bahwa ada aplikasi, ada penyedia informasi yang mudah dapat dan gratis gitu ya. Mungkin kita akan coba nanti Anda coba ini dibuka websitenya ya, https app.iaffd.com ya. Kita coba demonstrasikan sekarang ya. Nah kebetulan saya udah masuk sini tadi karena saya dipersiapkan dulu tadi untuk saya ini. Kita lihat. Nah ini Anda bisa keluar ini ya. Kita lihat bagaimana kalau supaya Anda tahu apa sih komposisi ini ya. Kita lihat banyak hal yang bisa Anda lihat di sini. Anda bisa lihat nggak nih? Halo? Tidak, Pak. Masih Enggak? di slide yang IAFFD, Pak. Apa ya? Harus begini dulu ya, tarik dulu. Nah ini ya. Ya, Anda tadi masukkan dulu ke sini ya, nanti diminta Anda untuk login, tapi silakan Anda login karena gratis ini. Maka Anda akan temukan ini di database ini. Bahkan ada beberapa ini Anda lihat saja untuk kebutuhan hari ini kita hanya fokus ke sini ya. Feed ingredient ya di sini. Coba lihat. Udah lihat ya kan ada ya? Halo? Ada, Pak. Ada ya. Nah ini ya. Kita akses sini. Nah,
Ini udah lelet ini. Nah, ini kandungan-kandungan fish meal dan ini ya. Anda bisa dapatkan ini nih di sini kandungan ininya ya. Pada kandungan protein untuk fish meal itu sekian persen. CP ini crude protein, jadi protein kasar ya. Karena belum ini adalah ya tentu saja ini terdiri dari 23 jenis asam amino di sini. Nggak tahu asam aminonya berkualitas atau tidak ya. Kalau yang mengandung 10 unsur asam amino tentu saja itu baik buat ikan ya. Nah ini semuanya tepung ikan ya. Nah kalau Anda ingin mendapatkan data ini mudah, ini tinggal ekspor aja ya. Kemudian apa lagi nih? Nah ini ya. Untuk beratnya sekian ini terus ada. Nanti Anda pelajari aja nanti kebutuhannya seperti apa. Anda akan mudah mendapatkan. Nih ada tadi yang saya sebut ini adalah kandungan apa ya, protein ya. Gitu. Ya, oke. Ini untuk live steak ya 5 kg starter tilapia untuk ikan ya. Kebutuhan ininya ini dan seterusnya ya. Nah itu yang bisa Anda apa namanya yang bisa Anda itu untuk pembuatan formulasi pakan. Kita lanjutkan lagi. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Sekarang udah habis waktunya ya. Tinggal sedikit lagi. Sampai habis saja dulu ya. Tinggal sedikit lagi kalau tidak salah. Nah, bagaimana pemilihan bahan baku nih ya? Pemilihan bahan baku untuk pakan. Ya, ini ada lihat mengetahui komposisi bahan baku pakan. Ini semuanya ada di Anda harus banyak membaca ya. Yang Anda ternyata tidak semua bahan baku juga baik buat ikan. Itu ada di dalam bahan baku tertentu ada yang zat anti nutrisi ya. Zat yang anti nutrisi itu bahkan jika bahan baku itu dibuat untuk kebutuhan pakan itu bahkan akan berlawanan arah dengan target kita. Misalkan tanin itu akan merusak komponen lain dari nutrisi ikan itu tidak akan merusak ya. Nah, kemudian hal yang lain kita memang sebagai orang yang berkecimpung di ekonomi tentu saja fokus kita adalah bagaimana menghasilkan pakan yang untuk pertumbuhannya bagus, tetapi harga pakannya tidak terlalu mahal. Sehingga kalau dikombinasikan dengan pakan yang mudah dicerna, artinya efisien dengan FCR yang rendah, itu akan menguntungkan. Ya, berbeda dengan karena kita bukan menumbuhkan ikan bukan ikannya supaya besar saja, tapi supaya menguntungkan dengan dikombinasikan antara input dengan outputnya. Nah, ini bisa Anda bacalah ya. Kemudian, nah manajemen pemberian pakan juga sebenarnya
Tadi udah disinggung beberapa hal ya. Hal lain yang perlu Anda pahami adalah berapa sih frekuensi pemberian pakan. Ini di manajemen pakan ya. Bukan hanya bagaimana kita membuat komposisi pakan dengan nutrisi yang baik, tetapi juga bagaimana memberi pakan yang tepat ya. Misalkan ada berapa sih frekuensi pemberian pakan dalam untuk ikan, kapan sih pakan ikan itu diberi pakan, berapa frekuensi, berapa kali sehari. Secara umum ikan-ikan yang lebih kecil dengan ikan yang sudah siap panen itu frekuensi pemberiannya akan menurun ya. Misalkan larva benih ikan demikian jumlahnya juga ya. Biasanya pemberian ikan tergantung kepada bobot ikan ya. Kalau ikannya kecil misalnya 8-12% dari bobot ikan, pembesaran 3-5%. Gunakan ECR. Nah, gunakan ECR karung 2 dari 5 itu ideal, bagus ya. Frekuensi pemberian pakan kalau larva itu 4-6 kali per hari, pembesaran 2-3 kali. Kapan diberikannya? Nah, sebenarnya tergantung pada behavior daripada ikan itu. Lama-lama Anda juga paham kapan ikan itu akan merespon pakan dengan baik ya. Kalau di sini disebutkan 8 sampai jam 9, 16 sampai 17 tentu saja tidak sekaku ini, tergantung pada kebiasaannya. Ya. Nah, hindari saat oksigen rendah atau di malam hari ya. Kenapa pasar oksigen rendah? Biasanya ikan nggak terlalu mau makan. Kalau ikan tidak mau makan itu ada konsekuensi. Pakannya itu akan terbuang. Pakan yang terbuang itu akan merusak kualitas air. Ya kira-kira begitu ya. Apalagi nih masih ada juga satu lagi. Nah, cara monitoring ya. Cara pemberian pakan ini terus silakan aja dibacain lah. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Ini ada yang perlu saya terangkan di sini. Ada cek kualitas air, pH, DO, dan amoniak. Ini adalah parameter air yang penting sebenarnya. Yang akan kalau pH-nya terlalu rendah itu akan merusak air. DO itu dissolved oxygen, yaitu kandungan oksigen terlarut. Itu ya penting. Amoniak ini racun ya. Kalau terlalu tinggi akan membahayakan bagi ikan. Nah, terus gitu. Silakan, ada pertanyaan. Halo? Ibu Gina silakan, mau ada tambahan yang ingin disampaikan? Paling waktu pertemuan sebelumnya itu sempat ada yang bertanya, Pak, rasa pada ikan gitu, rasa pada ikan, contohnya ikan dari Ciamis dibanding dengan ikan yang dari Tasik gitu. Nah itu selain daripada kondisi air kan berbeda ya Pak, apakah ada kaitannya juga dengan perbedaan pakan begitu Pak? Jadi lebih gurih gitu kalau untuk ikan di daerah di Ciamis. Oke. Nanti ini ada Saiful dulu yang mau nanya. Silakan, Saiful. Iya Pak, izin bertanya terkait ini ya, ikan. Ikan itu kan, seperti yang kita tahu ya Pak, kalau manusia itu waktu dulu itu baru, mengenal ikan itu sebagai perburuan gitu ya. Dan sekarang, sudah didomestifikasi menjadi komoditas yang dibudidayakan. Dan, kan secara ilaharnya gitu ya Pak, secara alaminya ikan itu tumbuh alami tanpa ada pemberian pakan ataupun apapun itu gitu ya.
sedangkan sekarang kan sudah dikomersialisasi gitu ya, Pak. Apakah di sana itu memang, oh ada dampak lain gitu, Pak, dari kesehatan ataupun kepada lingkungan? Karena kan, Pak, kayak ini ya, Pak, kayak ayam broiler gitu, kan katanya gitu ya, Pak, mitos-mitosnya itu bahwa ayam broiler itu, eee, kurang sehat gitu ya, karena mengandung antibiotik atau apapun itu, yang bisa menyebabkan kayak, eee, penumpukan antibiotik di tubuh manusia gitu. Kira-kira, hal tersebut gitu, Pak, jika dilihat di keadaan zaman sekarang, apakah komersialisasi untuk ikan ini memang aman atau sepertinya itu kalau jangka panjang itu memang tidak baik gitu, Pak? Ya, terima kasih Sepul ya, pertanyaannya bagus ya. Tentu saja yang semuanya yang tadinya adalah model mendapatkan komoditas itu dengan cara berburu. Nah, itu kan kalau mas sekarang pertumbuhan manusia yang semakin banyak dan sebagainya. Bahkan kalau Anda ingat itu teori Malthus ya. Anda masih ingat nggak teori Malthus? Itu yang kalau deret populasi di dunia ini bertambah menurut deret ukur, kalau pertumbuhan pangan itu deret hitung. Kalau manusia lahir itu ngikutin 1, 2, 4, 8, 16. Sedangkan kalau pangan itu 1, 2, 3, 4. Jadi pertumbuhannya itu tidak sebanding. Dari teori itu memberikan kesadaran kepada kita. Karena Malthus itu sangat pesimistik ya. Artinya kalau itu dibiarkan terjadi alamiah saja, saya filosofinya dulu ya, alamiah saja, maka manusia ini akan punah, gitu kan? Namanya manusia, ya ternyata sampai sekarang Malthus sudah berapa puluh tahun, puluh tahun ya, ratus tahun, ternyata manusia sampai sekarang ada. Dia Malthus itu menafikan teknologi, menafikan kecanggihan manusia berpikir. Ya tentu saja Allah sudah menciptakan manusia sebegitu pintarnya, gitu. Dia diberi kelebihan, diberi keistimewaan, makanya makhluk Allah itu adalah merupakan ciptaan Allah sebaik-baiknya penciptaan. Bahkan malaikat pun enggak sebaik manusia, gitu. Dan ternyata dengan teknologi dan kecerdasan manusia, ternyata sekarang kita bahkan masih ada makanan berlebih, gitu ya. Walaupun ada yang menjadi masalah itu sekarang distribusi ya. Di Afrika masih banyak orang kelaparan, kekurangan makan. Sedangkan di belahan bumi yang lain itu kelebihan makan bahkan dibuang-buang. Coba Anda ke pesta aja banyak makanan yang terbuang-buang. Nah maka sekarang saya masuk ke ikan tadi. Maka itu pembudidayaan itu adalah keniscayaan. Ya. Sampai sekarang akhirnya kita bisa tetap hidup. Ikan karena berburu nelayan itu juga ternyata kalau tidak salah di awal kuliah saya menyampaikan betapa pentingnya budidaya ikan itu karena antara produksi ikan yang dihasilkan dari penangkapan itu menurun sedangkan budidaya terus naik. Ikan hasil tangkapan itu menurun bukan hanya sekedar karena ditangkap manusia tapi karena juga karena cuaca, karena karena musim dan sebagainya itu krisis ya. Maka budidaya itu adalah keniscayaan. Nah, kalau Anda tadi bandingkan masuk ke pertanyaan Anda yang sesungguhnya, apakah memang tidak berbahaya gitu kan ya?
seperti Anda contohkan ikan ayam broiler dengan ayam kampung. Tentu saja itu karena semuanya, ya itulah intervensi manusia. Pada akhirnya manusia itu tidak akan sepinternya manusia itu berusaha akhirnya intervensi terhadap alam sehingga keseimbangan itu menjadi tidak seimbang. Pertumbuhannya tinggi tapi diberi hormon. Hormon itu juga akhirnya terakumulasi yang akan termakan oleh manusia dan efek sampingnya adalah membahayakan manusia dan sebagainya. Bukan tidak mungkin ikan juga seperti itu. Ya, kalau diberi antibiotik ya dan sebagainya. Tapi sampai sekarang di ikan itu tidak. Ya, tapi memang banyak orang meragukan ya, apalagi di Tasikmalaya itu. Ya, ikan yang di apa namanya, yang diberi makan oleh kotoran manusia dan kotoran ayam. Ya, kalau Anda harus hati-hati juga tuh makan ikan di balong ya. Di Tasik itu banyak banget di daerah mana Singaparna dan seterusnya ke sana. Apalagi zaman dulu ada Pacilingan itu ya. Itu sebenarnya itu bisa ditransmisikan kotoran manusia yang banyak mengandung bakteri dan sebagainya itu bisa saja terakumulasi di ikan sehingga itu ada pernah ada baca satu artikel itu ternyata itu membahayakan ya, bisa aja terjadi ke apalagi di long yam ya itu sebenarnya karena ada logam-logam. Anda barangkali kalau paham yang terakumulasi yang bisa terakumulasi di dalam tubuh ikan ya. Itu pada akhirnya kemudian dikonsumsi karena manusia bisa saja. Kemudian ada zoonosis ya, penyakit ikan yang bisa yang bisa ini. Tapi sampai sekarang memang kejadian-kejadian yang negatif itu tidak terlalu tampak. Walaupun mungkin ada tapi tidak terdeteksi. Tapi kekhawatiran ada bisa mungkin apalagi kalau kekuatan pakannya itu tidak bertanggung jawab, diberi bahan-bahan aditif yang sangat membahayakan ya. Seperti itu. Seperti ikan ayam petelur itu juga kan diberi hormon ini sehingga kalau laki-laki makan telur ayam itu bisa jadi nanti buah dadanya besar-besar gitu. Nah, itu efek samping ya. Gitu. Tapi budidaya dengan pakan buatan itu adalah keniscayaan ya. Harus bisa memenuhi suplai dari pakan ya. Menghindari fenomena yang dikemukakan yang diprediksi oleh Malthus. Gitulah filosofinya ya. Gimana Saiful Jamil? Kira-kira ada yang lagi yang bisa dipahami nggak? Baik Pak, paham. Terima kasih atas jawabannya. Nah sekarang tadi ke Ibu Gina ya. Tadi ada yang mahasiswa yang bertanya tentang apa Ibu Gina? Ikan ciamis, ikan tasik. Iya, rasa yang lebih gurih, lalu terkadang Ya. bau tanah gitu, kayak gitu, Pak. Betul itu. Jadi rasa ikan itu bisa jadi dipengaruhi oleh kandungan yang dimakannya. Ya, gini, biar ikan itu gurih, gitu ya, biar mudahnya ya. Ikan itu gurih, maka bikin pakannya kandungan lemaknya dibanyakin aja. Nanti ikan makan banyak ikan, nah ikan banyak makan lemak. Nah itu kan gurih itu, ya. Tapi kalau pakan terlalu banyak lemak itu cepat rusak, gitu. Lagi pula tidak direkomendasikan seperti itu. Tapi intinya jawabannya adalah rasa ikan dipengaruhi oleh pakan yang dimakan. Ya. Juga air di mana ikan itu hidup. Ada ikan gurame terutama dari Purwakarta, enggak begitu Bang. Itu biasanya ikannya bau tanah. Ikan bandeng biasanya bau tanah. Ya. Nah, ikan bandeng dan ikan gurame yang bau tanah itu kebiasaan ikan gurame dan ikan bandeng itu kan hidupnya di air yang tidak mengalir.
di air stagnan kalau orang perikanan nyebutnya. Di air yang tidak mengalir deras, mengalir tapi tidak deras. Atau bahkan airnya stagnan, airnya tidak digantinya terlalu lama. Nah, nanti itu tumbuh plankton. Plankton itu yang menyebabkan, bukan ikannya makan tanah, tapi ikan makan plankton yang menyebabkan daging ikan bau tanah. Nah, plankton itu sebenarnya itu makanan ikan, tapi itu bukan makanan ikan yang baik, yang dimakan oleh ikan. Itu disebutnya Oscillatoria. Saya masih ingat aja, karena itu sering jadi pertanyaan. Oscillatoria itu jenis plankton yang sebenarnya akan tumbuh di air yang tergenang. Tapi semua plankton sih tumbuh di air yang tergenang. Tapi plankton Oscillatoria itu plankton yang tidak diinginkan di dalam budidaya. Nah, itu yang menyebabkan daging ikan itu berbau tanah. Nah, jadi kalau begitu Pak, kalau gimana kalau kolamnya jangan tergenang, tapi dialirkan. Nah, itu adalah salah satu cara untuk menghindari bau tanah itu. Ya, kalau tidak ditutup kolam yang tidak mengalir itu juga tidak tumbuh plankton itu ya sebenarnya tidak akan ada bau tanah. Tapi pada umumnya itu plankton itu akan tumbuh subur di air yang stagnan, yang tidak mengalir. Terutama dia subur itu di situ. Pak, gimana sih kalau udah gitu memang itu hasilnya begitu. Memang bau tanah. Gimana caranya supaya nggak bau tanah? Ada treatmentnya nggak? Nah, dulu waktu saya masih S1, ada mahasiswa yang penelitian bagaimana supaya ikan bandeng itu tidak bau tanah. Nah, dia ini dulu direndam dulu katanya pakai air kapur gitu. Nah, itu akan menghilangkan bau tanah. Kira-kira gitu ya, Bu Gina. Itu siapa yang nanya? Ya, Bu Gina hanya Iya, meyakinkan aja baik sebenarnya Pak. supaya Ya, ada terima dua kasih. pendapat yang sama. Ada lagi Bu Gina mau nambahkan yang lain? Halo, mahasiswa yang lain silakan. Kalau tidak ada, kita akhiri saja pertemuan ini dengan ucapan terima kasih atas kesediaan Anda untuk menghadiri kuliah ini. Mudah-mudahan nanti kalau ada beberapa pertanyaan silakan aja ditanyakan pada sesi-sesi kuliah berikutnya sebelum itu. Begini ada berapa pertemuan lagi kita untuk ujian tes? Kalau untuk saya itu di nutrisi Pak, kan hama Pak, hama penyakit. Masih ada lagi? Ya ada. Sisanya Udah. nanti setelah itu bagian Pak Fakih terkait dengan ekonomi bisnisnya. Oh iya nanti saya masuk ya. Begitu barangkali mahasiswa ya, Bu Gina juga terima kasih sekali lagi atas kesabarannya mau mendengarkan ocehan saya. Mudah-mudahan maaf. Kita tutup saja dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Saya lihat ya. Waalaikumsalam. Atau saya akhiri aja ya. Bu Gina, makasih.